Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Halo anak-anak, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat belajarnya ya. Sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu, agar kita diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini dan ilmu yang didapatkan menjadi bermanfaat untuk kita. Kemudian, jangan lupa kerjakan latihan di akhir video ini. Mintalah bantuan orang tua untuk mendampingi anak-anak selama melakukan kegiatan pembelajaran di rumah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasanya, Ibu akan mengajak anak-anak menyanyikan lagu daerah Kalimantan Selatan yang berjudul Ampar-Ampar Pisang. Lagu ini diciptakan oleh Hamidan AC. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji di hurung bari-bari. Masak sebiji di hurung bari-bari. Mangga lepak, mangga lepok. Patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya canculupan. Bengkok dimakan api, apinya canculupan. Nang mana batis kutung dikiti bidawang. Nang mana batis kutung dikiti bidawang. Selesai. Nah, lagu Ampar-Ampar Pisang ini menceritakan tentang hamparan pisang yang akan dibuat kue rimpi. Namun, terdapat banyak binatang kecil-kecil berterbangan lantaran menyukai aroma pisang tersebut. Nah, lagu Ampar-Ampar Pisang ini menceritakan tentang hamparan pisang yang akan dibuat kue rimpi atau sale pisang. Namun, terdapat banyak binatang kecil-kecil berterbangan lantaran menyukai aroma pisang tersebut. Lagu daerah tentunya tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan asalnya. Lagu Ampar-Ampar Pisang dibuat dengan menggunakan bahasa Banjar, dan Banjar merupakan salah satu nama suku asli di Kalimantan Selatan. Nah, ini adalah salah satu lagu daerah yang merupakan bagian dari keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman di Indonesia itu selain dari lagu, ada lagi seperti makanan, minuman, pakaian, suku, tarian, dan lain-lain. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib menghormati dan menghargai perbedaan tersebut, karena kita adalah satu bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya, hari ini kita akan belajar tema 5, yaitu cuaca. Subtema ke-1, keadaan cuaca, pembelajaran ke-4. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menceritakan kembali pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan keadaan cuaca. Dan yang kedua, siswa dapat menuliskan sikap bersatu dalam keberagaman yang dikaitkan dengan keadaan cuaca. Dan yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan gerak kombinasi bertumpu dan keseimbangan dalam aktivitas senam lantai secara benar. Nah, pada hari ini Ibu akan mengajak anak-anak bermain kumpul kata. Cara bermainnya sangat mudah sekali, yaitu Ibu akan menyiapkan beberapa kata yang berkaitan dengan cuaca ataupun bukan. Nah, tugas kalian adalah mencari kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Nah, kata-kata yang sudah Ibu siapkan yaitu ada buku, berawan, makanan, hujan, bermain, mendung, sepeda, lari, dan cerah. Selanjutnya, dari kata-kata yang sudah Ibu siapkan ini, manakah kata-kata yang berhubungan dengan cuaca? Ya, benar sekali. Kata-kata yang berhubungan dengan cuaca yang pertama yaitu berawan. Nah, setelah berawan, apa lagi ya?
Oh iya, ada satu lagi, yaitu mendung. Nah, setelah mendung, apalagi anak-anak? Iya, benar sekali, ada kata hujan. Dan yang terakhir, yang berhubungan dengan cuaca apalagi ya? Iya, benar sekali, ada kata cerah. Nah, inilah kata-kata yang berhubungan dengan cuaca, yaitu ada berawan, mendung, hujan, dan cerah. Nah, setelah selesai kita mengumpulkan kata, mari kita membuat kesimpulan pemahaman terhadap cuaca. Sebelum kita menulis kesimpulan cuaca ini, yang harus dilakukan adalah yang pertama, pada saat menulislah dengan sikap yang benar, yaitu dengan cara jagalah jarak mata dan buku. Nah, jadi jarak antara mata dan buku itu tidak boleh terlalu dekat. Kesimpulan pemahaman terhadap cuaca yaitu cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat tertentu. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cuaca cerah, mendung, hujan, dan berawan. Kemudian, cuaca sangat berpengaruh terhadap aktivitas kita sehari-hari. Saat cuaca hujan, langit cenderung mendung dan hawa dingin. Sementara saat cuaca panas, langit cenderung cerah dan sedikit awan. Selanjutnya, kita akan belajar berdiskusi. Nah, di sini ada Siti, Dayu, Lani, dan Beni yang sedang berdiskusi tentang asal daerahnya. Siti bertanya, "Dayu, kamu berasal dari daerah mana?" Kemudian Dayu menjawab, "Aku berasal dari Bali." Kemudian Dayu bertanya, "Kalau kamu berasal dari daerah mana, Siti?" Kemudian Siti menjawab, "Aku berasal dari Padang." Kemudian Beni bertanya, "Siti, apa makanan khas daerah asalmu saat cuaca hujan?" Kemudian Siti menjawab, "Biasanya saat hujan orang Padang menyantap soto Padang." Nah, di sini daerah yang menjadi asal-usul itu adalah daerah asal-usul orang tua mereka. Setiap daerah memiliki makanan khas yang berbeda. Nah, tahukah kamu makanan dan minuman khas daerahmu? Kemudian, apa nama makanan dan minuman yang enak dinikmati pada saat cuaca hujan? Nah, makanan dan minuman khas Indonesia yang nikmat disantap saat cuaca hujan yaitu yang pertama, soto Padang. Nah, soto Padang ini berasal dari daerah Sumatera Barat. Kemudian ada timlo yang berasal dari Solo. Dan yang ketiga ada papeda. Nah, papeda berasal dari daerah Indonesia bagian timur. Contohnya Papua, Maluku, dan Sulawesi. Dan yang keempat ada minuman bir pleto. Minuman bir pleto ini berasal dari Betawi. Dan yang kelima ada minuman wedang jahe. Nah, minuman wedang jahe ini berasal dari daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta atau daerah istimewa Yogyakarta. Dan yang terakhir ada minuman bandrek. Nah, minuman ini berasal dari daerah Jawa Barat. Selain ini masih banyak lagi makanan dan minuman khas daerah Indonesia yang nikmat disantap pada saat cuaca hujan. Setiap daerah memiliki makanan dan minuman khas yang berbeda. Makanan dan minuman khas Indonesia sangat beragam dan dapat dinikmati dalam berbagai suasana dan cuaca, termasuk yang disantap saat cuaca hujan. Kita harus mensyukuri karunia Tuhan untuk hal ini. Kita juga memiliki beragam suku bangsa. Kita juga memiliki beragam budaya. Dan kita pun memiliki beragam jenis makanan dan minuman. Untuk itu, kita perlu saling menghormati satu sama lain. Selanjutnya, ayo berlatih. Udara setelah hujan masih terasa dingin. Ayo kita melakukan aktivitas yang dapat menghangatkan tubuh. Gerakan yang dapat kita lakukan adalah meniru kapal terbang. Sebelum kita melakukan gerakan meniru kapal terbang, yang pertama kita lakukan adalah pemanasan. Selanjutnya, mari kita lakukan gerakan meniru kapal terbang. Gerakan ini hampir mirip dengan gerakan meniru burung bangau yang sedang berdiri. Gerakan ini dapat melatih keseimbangan agar kamu tidak mudah jatuh.
Berikut langkah-langkah melakukannya. Yang pertama, berdirilah dengan tegap. Kemudian langkah kedua, rentangkan kedua tangan. Selanjutnya langkah ketiga, bertumpu dengan kaki kanan terlebih dahulu. Langkah keempat, membungkuklah ke depan, bersamaan dengan itu kaki kiri diangkat lurus ke belakang. Kemudian langkah kelima, lakukan dan pertahankan hingga hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Dan langkah keenam, lakukan dengan kaki yang berbeda. Pertahankan hingga hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah kita melakukan olahraga ini, jangan lupa lakukan gerakan pendinginan. Baiklah anak-anak, setelah kita belajar hari ini, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, Indonesia terdiri atas beragam daerah. Indonesia juga memiliki banyak makanan daerah. Kita mungkin berbeda daerah dan suku bangsa, akan tetapi kita tetaplah satu, yaitu bangsa Indonesia. Dan yang kedua, gerakan menirukan kapal terbang termasuk ke dalam gerakan kombinasi bertumpu dan keseimbangan. Gerakan ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh, salah satunya agar tidak mudah jatuh. Dan yang ketiga, cuaca sangat berpengaruh terhadap aktivitas kita sehari-hari. Saat cuaca hujan, langit cenderung mendung dan hawa dingin. Sementara saat cuaca panas, langit cenderung cerah dan sedikit berawan. Nah, itulah tadi kesimpulan pada materi kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan bisa anak pahami ya. Selanjutnya, ayo berlatih. Kerjakan latihan berikut ini. Nomor 1, tuliskan asal daerah dari makanan khas berikut. Untuk nomor 1, soto Padang, daerah asalnya dari mana? Kemudian timlo, papeda, bir pleto, wedang jahe, dan bandrek. Nah, kalian tulis daerah asal dari makanan dan minuman khas tersebut. Dan yang kedua, tuliskan daerah asal dan makanan khas dari daerahmu. Nah, daerah asal yang dimaksud di sini adalah daerah asal usul orang tuamu. Asal usul orang tua menjadi daerah asal kita. Walaupun kita lahir di daerah yang berbeda, tetapi daerah asal orang tua tetap dianggap sebagai daerah asal kita. Dan yang ketiga, berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan gerak keseimbangan. Dan yang keempat, praktikkan gerakan meniru kapal terbang hingga hitungan kelima. Nah, nomor 4 ini buat ke dalam bentuk video. Dan yang terakhir, bacalah teks berikut ini. Teksnya tentang cuaca cerah. Nah, perintahnya yaitu buatlah kesimpulan dari teks yang kamu baca tadi. Nah, jika anak-anak mendapat kesulitan dalam mengerjakan latihan ini, mintalah bantuan orang tua, kakak, atau abang di rumah. Jangan lupa ucapkan kata tolong jika membutuhkan bantuan, dan ucapkan pula terima kasih jika kalian sudah mendapatkan bantuan. Nah, setelah belajar, jangan lupa berdoa ya anak-anak. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.